Matahari belum terbit ketika kaki saya menginjakkan hamparan pasir di ladon Little Island. Sayup-sayup terdengar burung-burung liar di kejauhan. Pagi ini sebelum matahari terbit terasa sangat indah. Permukaan air Progo yang jernih memantulkan tepian tebing di seberang sungai, tebing yang memanjang, tinggi, dan curam. Sungguh indah terpantul di permukaan air Sungai Progo. Di sebelah barat, kabut sudah beranjak dari perbukitan Menoreh, dan Bukit Menoreh mulai menampakkan dirinya. Wow, bukit yang indah dan megah. Menoreh, bukit tua yang memiliki sejarah. Spot-spot untuk foto masih sepi, seperti di jembatan yang melintang miring di tepian Sungai Progo. Juga rakit bambu di sebelahnya. Air Sungai Progo tampak tenang. Kedalaman Sungai Progo ini bervariasi. Di pinggiran seberang kedalamannya antara 5 sampai 7 meter. Dan di tengah sungai sekitar 4 meter, dan semakin ke pinggir arah sini antara 2 sampai 1 meter dan 0,5 meter. Gemericik air terjun dari seberang atas tebing lembah Gondo Progowati terdengar jelas dari hamparan pasir ladon Little Island. Pagi ini ladon Little Island terasa damai, tenang, tentram di hati. Keberadaan saya di sini seolah tak ada beban hidup apapun. Saya merasa bagai berada di surga kecil. Burung kuntul putih berterbangan di atas rumpun bambu. Sesekali terbang melingkar-lingkar di atas permukaan Sungai Progo. Kemudian hinggap di hamparan pasir di seberang. Tentu saja untuk mencari makan. Hamparan pasir bak pantai di pesisir Sungai Progo yang membentuk lengkungan tampak bersih. Ya, tentu saja bersih, karena ada seorang pecinta lingkungan hidup dan seorang anaknya membersihkan hamparan pasir ini. Pecinta lingkungan hidup yang tidak mau disebutkan namanya dengan cekatan dan giat membersihkan sampah-sampah, bungkus-bungkus plastik, bungkus-bungkus makanan, dan tusuk-tusuk sate, bungkus permen, dan lain-lain. Dia tampak gigih membebaskan pasir-pasir ini dari sampah-sampah bekas bungkus-bungkus makanan, sampah-sampah daun pembungkus lotek dan sebagainya.
Sebagian para pengunjung Ladon Little Island ini tampaknya masih buang sampah sembarangan. Padahal di pinggir-pinggir tepian hamparan pasir sudah disediakan kantong-kantong sampah dari plastik. Sekalipun di beberapa tempat di area ini ada tulisan dilarang buang sampah sembarangan, akan tetapi terbukti para pengunjung di sini masih buang sampah sembarangan. Seperti tulisan di depan ini, dilarang buang sampah sembarangan. Dengan simbol di bawahnya, orang membuang sampah di palang dalam lingkaran merah. Dilarang buang sampah sembarangan, tetapi sebagian pengunjung masih membuang sampah sembarangan. Itu artinya telah terjadi demagisasi kata. Kata-kata kehilangan maknanya. Larangan hanyalah larangan, tak berdampak positif pada mental seseorang yang membuang sampah sembarangan di hamparan pasir ini. Seharusnya di sini ada larangan yang efisien dan efektif agar orang-orang tidak membuang sampah sembarangan. Caranya tak lain, larangan harus disertai sanksi. Sanksi yang akan membuat orang berpikir 1000 kali untuk buang sampah sembarangan di area ini. Larangan yang bersanksi itu misalnya, barang siapa ketahuan membuang sampah sembarangan akan dikenai sanksi denda sebesar Rp100.000. Tempat ini akan semakin menarik banyak orang. Setidaknya pengelola area wisata di sini harus melakukan inovasi-inovasi. Spot-spot selfie atau spot-spot swafoto harus ditambah. Spot-spot foto dan wahana mainan anak-anak harus ditambah. Betul. Itu agar anak-anak semakin betah dan senang berada di Ladon Little Island ini. Paling tidak mereka akan datang lagi ke sini beserta orang tuanya atau kerabat-kerabatnya. Ini namanya wisata berkesinambungan, wisata berkelanjutan. Orang-orang yang pernah datang ke Ladon Little Island ini akan datang lagi ke tempat ini.